Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebelum melanjutkan untuk rangkaian ibadah persekutuan doa, mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu sangat mengasihi di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih atas bimbingan Tuhan pada saat ini. Tuhan memanggil kami untuk bersekutu bersama-sama dalam rangka persekutuan doa yang keempat di bulan keluarga Gereja-Gereja Kristen Jawa Sinode wilayah 2, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan rangkaian persekutuan doa ini dari awal sampai akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kawan
Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang pada saat ini akan kami bersama-sama pelajari di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, Yakobus pasal keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan demikian. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 3 pada persekutuan doa ini masih berkaitan dengan tema persekutuan doa yang ketiga. Hanya saja di dalam persekutuan doa yang ketiga kita diingatkan pentingnya akan doa sebagai salah satu alat komunikasi yang sangat penting dengan Tuhan. Pada persekutuan doa yang keempat ini masih berkaitan dengan doa sebagai bagian dari kehidupan orang percaya. Hanya Yakobus melihat dari sisi lain, yaitu bahwa Yakobus lebih mementingkan dan menekankan tentang bagaimana orang percaya itu berkarakter atau berbuat. Sehingga tema dalam Yakobus itu iman tanpa perbuatan adalah mati. Pada kali ini Yakobus mengingatkan dari suratnya bahwa tujuan dari surat itu adalah untuk mengingatkan pada jemaat atau keluarga Kristen yang ada di Yahudi saat itu, karena kehidupan jemaat Kristen di Yahudi di dalam kehidupannya sehari-hari hanya mementingkan kehidupan secara jasmania dan menuruti hawa nafsu. Sehingga Yakobus dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan mereka. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Yakobus dalam penulis di surat Yakobus ini adalah bukan Yakobus yang ada atau yang termasuk dalam ke-12 murid Yesus atau Yakobus anak Zebedeus, tetapi Yakobus sebagai penulis dari kitab Yakobus ini adalah Yakobus yang masih bersaudara dengan Yesus. Sehingga pada saat itu kehidupan Yakobus dengan Yesus sangat dekat. Kita ketahui menurut sejarahnya bahwa surat Yakobus ini ditulis sekitar tahun 47 sampai 48. Sedangkan Tuhan Yesus meninggal pada tahun 33 Masehi, sehingga masih dekat.
Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yakobus lebih mementingkan daripada perbuatan atau karya dari iman. Sehingga dari surat Yakobus ini agak bertentangan kalau melihat dari surat-surat Paulus. Tapi Paulus tidak menganggap bahwa itu suatu pertentangan. Kalau Yakobus menyoroti bahwa tentang karya dan perbuatan, Paulus mengajarkan tentang kebenaran atau keselamatan hanya dari iman. Tetapi Paulus merespon apa yang dikatakan oleh Yakobus, yaitu iman yang berkarya dalam kasih. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan tadi Yakobus mengingatkan akan jemaat Kristen di Yahudi tentang berbahayanya hawa nafsu. Karena hawa nafsu seseorang itu dapat berakibat pada seseorang itu untuk hidup bisa bersengketa atau bertengkar. Hawa nafsu juga merusak kehidupan persekutuan orang percaya. Karena hawa nafsu orang, mereka merasa tidak lagi perlu berdoa. Ada yang merasa bahwa doanya kalau berdoa tidak dikabulkan Tuhan. Tetapi di sisi lain ada orang yang rajin berdoa. Akan tetapi hanya demi kepentingan dan keinginannya sendiri. Sehingga umat Tuhan pada waktu itu perlu diingatkan oleh Yakobus bahwa doa harus berpusat hanya pada Tuhan, bukan pada diri sendiri atau kesenangan, kepuasan diri sendiri untuk menuruti hawa nafsunya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3 dengan jelas dikatakan bahwa kita kerap kali tidak mendapatkan atau menerima jawaban doa. Itu karena kita di dalam berdoa itu salah atau salah di dalam berdoa. Salah berdoa dalam konteks ini adalah doa yang disampaikan karena tidak hendak memuaskan hawa nafsu dan keinginan kita sendiri. Lalu pertanyaannya bagaimana kita dapat membangun kehidupan doa yang berpusat pada Tuhan? Atau pokok-pokok doa yang bagaimana yang berkenan di hadapan Tuhan? Atau pokok-pokok doa seperti apa yang tidak mementingkan hawa nafsu sendiri atau keinginan sendiri? Ada ilustrasi, salah satu ilustrasi untuk memudahkan bagaimana kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita bisa menggunakan satu ilustrasi dengan jari-jari tangan kita, baik jari tangan kiri maupun kanan. Kita sering di dalam berdoa itu mempersatukan jari-jari kita. Misalnya bahwa jari kita itu ada 10, yang diantaranya dalam satu tangan kita ada 5, yang pertama jari jempol. Bisa kita pakai bahwa jempol gunanya adalah untuk memuji, mengakui suatu kehebatan. Bahwa kita mengakui bahwa hanya Allah lah yang hebat di dalam kehidupan kita. Allah lah yang maha tinggi, maha besar, dan maha agung. Kemudian yang kedua adalah jari telunjuk yang biasa dipakai oleh seseorang untuk diacungkan, untuk menyatakan diri atau mengakui sesuatu. Ini mengingatkan kita pada kekudusan dan keadilan Tuhan, serta menunjukkan keadaan diri kita yang berdosa.
Karenanya kita perlu mengakui bahwa segala dosa kita mohon ampun pada Allah yang Maha Kuasa. Kemudian yang ketiga adalah jari tengah. Jari tengah atau jari yang paling tinggi, mengungkapkan akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena kita hanya bisa meninggikan Tuhan saja dan mengucap syukur atas pemberian yang Tuhan telah berikan pada kita. Yang keempat adalah jari manis. Jari manis ini sering dipakai sebagai tempat cincin kawin dalam suatu pertunangan. Mengungkapkan bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan. Karenanya kita menjawab dengan menyatakan kasih dan cinta kita kepadanya. Tuhan terlebih dahulu mencintai kita. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya kita harus mengasihi dan mencintai Tuhan. Yang kelima adalah jari yang paling kecil, jari kelingking. Melambangkan bahwa diri kita adalah kecil. Allah adalah yang terbesar, maha tinggi. Ini mengingatkan kita betapa kecilnya kita. Yang tidak berarti ini. Sehingga kita patut menyerahkan diri kepada kedaulatan Allah. Itu Bapak Ibu salah satu ilustrasi untuk membawa pokok doa kita kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu bahwa juga yang kedua bahwa ilustrasi itu bisa dipakai bahwa jari jempol yang kita lipat itu saat kita berdoa bisa kita letakkan paling dekat dengan dada kita. Melambangkan bahwa orang-orang yang dekat dengan kita perlu juga dibawakan atau didoakan dengan kita saat kita berdoa. Misalnya keluarga, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Kemudian pada jari telunjuk juga bisa dipakai untuk menunjuk, melambangkan orang-orang yang menunjukkan jalan kehidupan bagi kita. Orang-orang yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi kehidupan kita. Itu juga perlu didoakan. Kehidupan orang-orang yang membimbing rohani kita. Misalnya pemimpin-pemimpin gereja, pendeta, pembimbing rohani, dan yang lain. Yang telah membimbing kita di dalam kehidupan rohani kita. Kemudian jari tengah sebagai jari yang paling tinggi, ini bisa dipakai untuk melambangkan orang-orang yang berotoritas, berkuasa atas kehidupan kita di muka bumi ini, yang telah Tuhan pakai untuk memimpin kehidupan kita menjadi pemimpin kehidupan di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di dalam pemerintahan, ataupun jika kita masih bekerja mempunyai suatu atasan. Itu pun bisa kita bawakan di dalam pokok-pokok doa kita, agar doa kita juga berkenan pada Tuhan. Jari manis yang paling sulit di antara jari yang lain, bila diangkat, tatkala telapak tangan kita menapak pada bidang datar, itu bisa dilambangkan sebagai orang-orang yang lemah, yang perlu mendapatkan topangan dan dukungan. Itu pun perlu kita bawakan di dalam doa. Kemudian yang terakhir jari kelingking sebagai jari yang terkecil dan terakhir, melambangkan diri kita yang paling kecil, yang membutuhkan dorongan serta penyertaan Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam iman. Itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa salah satu cara di dalam kita membawakan pokok-pokok doa, tapi bukan berarti tidak ada cara lain. Tuhan memang tidak mengharuskan kita berdoa dengan tangan terlipat. Kita juga tidak ingin menjadikan tangan
yang terlibat itu sebagai Tuhan. Namun ada cara-cara lain. Hanya ini bagian cara kita di dalam membawakan pokok-pokok doa agar doa kita berkenan di hadapan Tuhan dan kita dijauhkan dari kepentingan-kepentingan hawa nafsu kita di dalam kehidupan, di dalam berdoa. Demikian Bapak Ibu, kiranya bagian-bagian dari firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah setelah kita menerima bagian-bagian dari firman Tuhan, kita masuk dan menghadap pada Tuhan di dalam doa syafaat. Kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih atas bagian-bagian kehendak-Mu yang telah kami terima melalui firman-Mu di dalam Surat Yakobus pasal 4 ayat 1-3 pada persekutuan doa yang 4 di bulan keluarga ini. Kami bersyukur atas keluarga yang telah Tuhan berikan dan Tuhan karuniakan pada kehidupan kami. Dan kami selanjutnya menyerahkan kehidupan keluarga-keluarga Kristen di tangan kuasa-Mu. Jadikan keluarga-keluarga Kristen yang selalu taat dan berbakti padamu. Keluarga-keluarga Kristen yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita firman-Mu. Serta keluarga Kristen yang bisa menjadi garam dan terang di mana keluarga tersebut Tuhan tempatkan. Bapa di dalam surga, Engkau adalah Allah yang penuh kuasa, Allah yang baik, Allah yang selalu mengasihi kehidupan kami. Izinkanlah pada saat ini kami memohon melalui doa ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami,
di tengah-tengah kondisi bangsa yang saat ini masih dilanda pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan. Kiranya Tuhan berkenan ikut campur tangan, berilah kekuatan, kemampuan, kebijaksanaan pada pemimpin bangsa kami. Dari pimpinan-pimpinan bangsa kami yang teratas, dari presiden sampai pimpinan-pimpinan di pedesaan, agar dapat menangani dan menyelesaikan wabah ini secara arif dan bijaksana. Kami juga berdoa untuk pemberitaan-pemberitaan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang kompleks. Kiranya Tuhan berkenan menguatkan dan memberikan keberanian kepada anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan pilih. Baik sebagai pendeta, majelis, guru-guru agama, maupun anak-anak Tuhan yang melayani di segala sektor kehidupan yang lain. Sehingga semakin Injil diberitakan dan nama Tuhanlah yang dimuliakan saja. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan pada saat ini, di tengah-tengah kehidupan yang mungkin juga membingungkan, menakutkan, karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Sehingga mereka ada yang terkendala untuk bersekutu bersama, karena faktor usia yang sudah renta kondisi fisiknya, karena sakit atau faktor-faktor lain yang menyebabkan belum bisa bersekutu bersama. Kami mohon lawatan Tuhan dan penyertaan dari Tuhan saja, sehingga mereka boleh merasakan hidup di dalam perlindungan yang hanya dari Tuhan saja. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang pada saat ini yang selalu mendampingi putra-putrinya yang masih sekolah secara daring. Mereka anak-anak kami di rumah belajar dengan dampingan orang tua. Kadang merasa sebagai orang tua lebih disibukkan dengan urusan-urusan dan pendampingan anak-anaknya saat belajar secara daring. Berilah kemampuan, kekuatan, dan kebijaksanaan agar dimampukan dalam mendampingi anak-anaknya. Sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh dan berkembang dengan baik seiring dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami kembali mengucap syukur atas firman-Mu pada saat ini. Kiranya firman-Mu dapat tertanam di dalam kehidupan kami. Dan kami beri kemampuan untuk dapat mengeterapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Akhirnya Tuhan, apabila di dalam persekutuan doa ini, terselip segala kekurangan dan dosa-dosa kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Selanjutnya, setelah ibadah persekutuan doa ini, kami akan undur, meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan menyertai dan melindungi kami, sehingga kami sampai di rumah bertemu dengan keluarga dengan selamat. Seru dan doa dan permohonan ini kami landaskan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.